Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi sama aku Harum Saulia, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Kejahatan Kekerasan dan Asusila. Di sini aku dan teman-teman ingin membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Seperti apa sih hukuman yang akan didapat oleh pelaku, dan juga seperti apa sih pencegahan yang akan diberikan oleh Bapak Penyidik dari Polres Tangerang Selatan. Jadi teman-teman, silahkan ditonton videonya. Enjoy this video. Mungkin selanjutnya tanggapan Bapak kayak sebagai penegak hukum melihat kasus ini itu seperti apa? Ya, satu memang Mbak, tetap kembali lagi peran orang tua. Kedua ya peran lingkungan. Kalau melihat ada hal-hal yang tidak tidak pas gitu atau bagaimana, ini aki-aki kok main sama anak-anak cewek atau bagaimana, itu kan kita bisa lihat sebenarnya. Kita bisa rasakan nggak benar atau apa ya. Bilang aja kalau ada Pak Babin Kamtipmas atau Pak Babinsa di situ kan, Pak ini kok kayaknya kurang pas loh, ini orang kok mainnya sama anak-anak kecil terus takutnya terjadi apa-apa. Dan bentuk pengawasan juga. Dari awal sudah harus patut dicurigai ya Pak. Iya. Kan udah itu udah nggak benar lagi Mbak. Oke lah dia mungkin nanti berkedok saya suka anak kecil gitu kan. Ya semua orang tua seperti itu. Cuman kan kita bisa dari situ kita bisa noise dia, malah bisa note dia. Oh ini orang kok perilakunya seperti ini gitu. Ini kan mungkin yang kita lihat atau apa, kita kasih tahu tetangga atau bagaimana biar anak-anaknya juga jaga-jaga gitu. Bukan kita mengasihkan tidak, kita mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Paling penting memang peran orang tua. Cewek cowok sama Mbak. Karena itu kalau cewek ujung-ujungnya jadi korban seperti ini, tindak pidana kekerasan seksual pasti. Kalau cowok kekerasan fisik, tawuran, ya kalau dia nggak jadi korban dia jadi pelaku, udah gitu aja. Kalau minim pengawasan itu pasti ketemuin kayak gitu. Orang tua harus lebih berperan. Kalau kita aja ya hanya sebatas seperti ini, kita hanya menindak pelakunya aja, karena kita tugas pokok kita kan memang kewenangan kita untuk penegakan hukum aja. Jadi memang dari awal karena memang lingkupnya masih tetangga, seharusnya orang tua juga curiga ya, karena yang beredar tuh si pelaku ini memang ditinggalkan oleh istrinya. Memang dia itu sendiri. Yang ternyata sebenarnya sudah patut untuk dicurigai karena dengan istrinya saja ditinggalin gitu. Kenapa orang tua masih bisa membebaskan anak-anaknya untuk main di dekat rumahnya? Karena gini Mbak, memang kita biasa temuin itu si Putan itu saya bingung itu. Ada aja memang sering. Saya nggak tahu, mungkin memang sering. Si Putan itu sering banyak PKP juga. Si Putan Pamulang, menurut saya agak minim. Si Putan Pamulang, mau yang tempat-tempat yang notabene padat penduduk ya Mbak, itu kerawannya masih meningkat. Enggak dari kasus seperti ini aja sih, semuanya sih. Cuman apa ya, karena rata-rata mereka tinggal di tempat padat penduduk seperti itu kan pasti, kalau enggak orang tua ayah atau ibunya pasti ada yang kerja atau bagaimana pasti. Akhirnya disitulah minim pengawasan anaknya. Sebenarnya sih saya simpel sih Mbak, kalau saya gitu berkata jadi saya sendiri gitu. Bahkan saya dulu tuh kayak apa tahu sendiri. Orang lain ngapain. Tapi orang tua saya bener, maksudnya lu terserah jam berapapun lu mau ngapain terserah, tapi jam 10 lu belum di rumah habis. Bener Pak, saya tuh kayak gitu dulu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya jadi seperti ini gitu. Saya bukan pelaku, saya juga bukan korban. Alhamdulillah saya yang menindak gitu kan. Jadi dari situ harusnya kita bisa terapkan standar lah untuk orang tua itu. Janganlah membiarkan anaknya jam 12 belum pulang didiemin, jam 11 belum pulang didiemin, apalagi itu cewek kan udah pasti banyak mudorotnya Mbak daripada manfaatnya. Jam segitu ngapain sih anak sih? Masih istirahat kan? Terus lebih jadi perhatian lagi untuk anak-anak, yang untuk orang tua itu. Saya lebih menekankan ke orang tua, tanggapan saya sih. Karena awal mulanya dari mereka. Jadi apa anakmu, dari mereka. Janganlah berlindung di balik saya capek kerja ini itu, jangan. Anak tetap harus diperhatikan, itu kan tanggung jawab kita. Kita udah dititipin sama Allah, sudah jaga juga beneran. Itu aja sih Mbak, kalau dari kita. Semoga jadi pelajaran. Banyak banget pelajarannya Pak. Iya, jadi mau jadi pelajaran ya. Banyak sih kasus seperti ini, dan sampai sekarang saya lihat belum ini. Saya masuk lihat banyak yang jam 12 mau
peyik gitu ya, ngapain nggak masuk angin dia atau bagaimana, orang tuanya kemana gitu loh. Kadang-kadang saya mikir juga, tolonglah orang tua itu lebih diawasi. Kita nggak ada masalah sih, kita tinggal ya tugas sesuai tugas kita aja, kita tinggal nindak, jangan terus nggak apa-apa terjadi mau ada polisi aja gitu. Bukan, kita bertindak itu setelah terjadi. Ya, kalau semuanya udah terjadi, kamu udah nyeselnya aja. Kasihan kan anaknya, masa depannya hancur atau gimana. Kasihan, ada 16 tahun udah hamil, 11 tahun udah hamil, coba anak-anak segitu kan belum bisa dikasih tanggung jawab. Malah dari itu kenapa mereka dilarang menikah itu karena itu. Mereka masih stabil, masih belum stabil, dan mereka belum bisa dibebankan tanggung jawab, itu belum bisa. Makanya undang-undang melarang mereka untuk nikah itu karena kedepannya banyak mudaratnya daripada manfaatnya, banyak yang nggak benarnya daripada manfaatnya. Begitu. Selanjutnya, hukuman apa sih Pak yang pantas untuk didapatkan pelaku? Kita di kepolisian ini banyak sesuai dengan undang-undang yang berlaku aja. Untuk perkara si kayak Sugiono ini kan kita terapkan 82 ya, 82. Kemungkinan bisa berimbang ke 81. Jadi pasal 82 itu terkait pencabulan dan 81-nya itu terkait persetubuhan. Nanti kita menunggu petunjuk dari jaksa seperti apa. Karena yang melakukan penuntutan nanti, yang melakukan dakwaan kan Pak Jaksa bukan kita. Jadi mereka kiranya, oh ini Pak kayaknya saya menemukan peristiwa persetubuhannya, coba ditambahkan pasal dan lakukan pasalnya, ditambahkan pasalnya. Dan untuk pasal 81, 82 ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini ancaman hukumannya maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun, dan denda maksimal 5 miliar. Jangan dulu, jangan sepele Pak ini, wah banyak yang ngira kayak gitu sepele. 15 tahun Pak, saya kan suka, mohon maaf. Nah ini sering terjadi kekeliruan di masyarakat. Ada satu orang cowok 20 tahun, ada cewek pacarnya 17 tahun. Ini sering nih, umur ini rawan nih pacarannya. Kelas dan di kelas biasanya. Mereka melakukan persetubuhan. Dari hubungan mereka melakukan persetubuhan ini aja udah salah. Terus ini diputusin, nggak terima cerita kalau udah di ini. Kita jerat dia. Pacarnya masuk karena dia udah dewasa. Nggak terima. Saya suka sama si Pak. Mohon maaf Pak. Hukum menyatakan, hukum menjelaskan batas dewasa seseorang itu pasti 18 tahun ya. Ketika dia 18 tahun lebih sehari, dia dikatakan dewasa. Ketika dia 18 tahun lebih kurang sehari, dia dikatakan masih anak. Orang dewasa, ketika anak berbuat salah, apa sih yang harus dia lakukan? Mengingatkan dong, menasihati, bukan malah mengiyakan. Simpel, terus ini di situ. Kamu, ya kalau dia suka sama dia yang ngajakin, apakah kamu harus mengiyakan? Kamu udah dikategorikan oleh hukum, oleh undang-undang Indonesia ini udah dewasa. Orang yang udah tahu mana yang dewasa itu apa sih? Orang yang udah tahu mana yang benar, mana yang salah kan? Ya, udah tahu kamu ada anak-anak mau berbuat salah, kok kamu masih mengiyakan, bukan menasihati atau menolak? Ya salah. Itu bisa terjadi kekeliruan. Saya pacaran Pak ini ya. Hukum nggak ada seperti itu. Hukum tidak terikat itu pacaran. Enggak, selama kamu dewasa, pacarmu anak ya itu sedikit jelas sih. Sering banget. Baik, videonya sudah cukup jelas bukan bahwa saya apa hukuman yang didapat oleh para pelaku dan seperti apa pencegahannya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Khadijah sebagai dosen pengampu mata kuliah kejahatan, kekerasan, dan asusila. Semoga video yang ditayangkan oleh kelompok 4 sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak.